Sehingga para jin terus melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat, kecuali setelah datang rayap dan memakan tongkat Nabi Sulaiman. Kemudian, jasad beliau pun jatuh ke tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan peristiwa ini kepada manusia, karena para jin menipu mereka dengan memberitahukan bahwa mereka mengetahui yang gaib dan mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu di antara nabi-nabi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya kepada Bani Israel. Ia memegang kerajaan ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, setelah beliau wafat. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang pemimpin yang adil. Ia memutuskan masalah yang terjadi di antara manusia mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menundukkan segala sesuatu untuk beliau, seperti manusia, jin, hewan, burung, angin, dan lain-lainnya. Mereka semua bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam sesuai kehendak dan dengan izin Tuhannya, dan mereka tidak berani keluar dari ketaatan kepadanya. Apabila seseorang di antara mereka ada yang berani durhaka kepadanya, maka Nabi Sulaiman menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menundukkan setan-setan kepada beliau. Oleh karena itu, mereka datang kepadanya membawa sesuatu yang beliau perlukan. Bahkan mereka membuatkan untuk beliau gedung-gedung yang tinggi, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula." Maksudnya, apabila Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan dari pagi sampai tengah hari, maka jarak yang ditempuhnya sama dengan jarak perjalanan unta yang cepat dalam sebulan. Begitu pula, apabila ia mengadakan perjalanan dari tengah hari sampai sore, maka kecepatannya sama dengan perjalanan sebulan. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi, gambar-gambar, dan piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Quran Surah Saba ayat 12-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahasa burung dan hewan-hewan lainnya. Bahkan beliau memiliki pasukan besar yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Allah Ta'ala berfirman, "Dan himpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan." Quran Surat An-Naml ayat 17. Oleh karena nikmat-nikmat Allah begitu banyak dan besar dilimpahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman selalu bersyukur dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau banyak melakukan sholat, banyak bertasbih, dan banyak beristighfar. Bahkan, ketika beliau disibukkan oleh pertunjukan kuda, sehingga membuatnya lalai dari mengingat Allah, maka beliau menyembelih kuda-kuda itu karena Allah, sehingga Allah menggantikannya dengan angin yang tunduk mengikuti perintahnya. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahi kecerdasan oleh Allah Azza wa Jalla. Suatu hari, ia pergi seperti biasa bersama ayahnya, Nabi Daud alaihissalam, ke tempat pengadilan. Lalu ada dua orang yang masuk. Yang satu adalah pemilik tanah yang terdapat tanaman di dalamnya, sedangkan yang satu lagi pengembala kambing. Keduanya datang untuk meminta keputusan. Maka pemilik tanaman berkata, "Sesungguhnya orang ini memiliki kambing yang ia gembalakan, tetapi masuk ke kebunku di malam hari dan merusak tanaman yang ada di dalamnya. Maka putuskanlah masalah kami dengan adil." Tetapi Daud tidak langsung memberikan putusan sampai ia mendengar orang yang satunya lagi. Ketika itulah Nabi Daud alaihissalam dapat mengetahui benarnya kata-kata pemilik tanaman. Maka Nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing itu harus diserahkan kepada yang punya tanaman sebagai ganti tanaman-tanaman yang rusak. Tetapi
Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan agar kambing itu diserahkan sementara kepada yang punya tanaman untuk diambil manfaatnya, dan orang yang punya kambing diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru telah dapat diambil hasilnya, maka yang punya kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali. Keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah keputusan yang tepat, maka mereka berdua setuju atas keputusan itu dan menerimanya dengan senang hati. Nabi Daud alaihissalam sangat kagum dengan kecerdasan anaknya terhadap masalah ini, padahal ia masih kecil, dan setuju dengan keputusan anaknya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah ini dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 78-79. Contoh lain keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu ada dua orang wanita yang masing-masingnya bersama anaknya. Lalu ada serigala yang membawa anak salah seorang dari keduanya. Maka wanita itu berkata kepada temannya, 'Sesungguhnya serigala itu membawa anakmu.' Wanita yang satu lagi berkata, 'Serigala itu yang membawa anakmu.' Akhirnya keduanya membawa masalah itu kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu Daud memutuskan bahwa anak itu untuk wanita yang tua. Maka keduanya keluar dan mendatangi Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, lalu memberitahukan kejadian itu. Maka Nabi Sulaiman berkata, 'Bawalah kepadaku sikin atau pisau, agar aku membelah untuk keduanya.' Wanita muda menjawab, 'Jangan kamu lakukan itu. Semoga Allah merahmatimu. Dia adalah anaknya.' Maka Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak itu untuk wanita muda. Abu Hurairah berkata, 'Demi Allah, aku tidak mendengar kata sikin, pisau, kecuali pada hari itu. Sebelumnya kami biasa menyebutnya mudyah.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam berangkat bersama pasukannya yang terdiri dari manusia dan jin. Sedangkan di atas mereka ada burung yang menaungi mereka. Maka Nabi Sulaiman mendengar suara semut yang berkata kepada kawan-kawan mereka, 'Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya.' Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Maka Nabi Sulaiman tersenyum saat mendengar ucapan semut itu, lalu berdoa, 'Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang-orang dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh.' Quran Surat An-Naml ayat 19. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam berangkat bersama pasukannya, dan sebagaimana biasa burung-burung berada di posisi depan pada setiap kelompok pasukan dan hadir di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam secara bergantian. Di antara burung-burung itu ada burung hudhud yang tugasnya mencarikan tempat yang di bawah tanahnya terdapat air yang cukup. Namun tidak dilihatnya burung hudhud itu, padahal Nabi Sulaiman alaihissalam sedang membutuhkannya. Ternyata burung hudhud telah meninggalkan posisinya tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman marah dan berkata, 'Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika dia benar-benar datang kepadaku dengan membawa alasan yang jelas.' Quran Surat An-Naml ayat 21. Kemudian burung hudhud pun datang, lalu burung-burung yang lain memberitahukan perkataan Sulaiman kepadanya. Maka burung hudhud segera datang menemui Sulaiman dan berkata kepadanya, 'Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita yang penting yang diyakini. Sesungguhnya, aku menjumpai seorang wanita yang memerintahkan mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk.' Quran Surat An-Naml ayat 22-24. Burung hudhud mendapati kaum Sabah yang sujud kepada matahari dan menyembah selain Allah. Maka burung itu bersedih atas hal itu, di mana sebelumnya tidak terbayang ada manusia yang sujud kepada selain Allah. Kemudian Nabi Sulaiman ingin memastikan berita burung hudhud ini benar. Ia pun menulis surat singkat yang di sana ia mengajak ratunya dan kaumnya tunduk kepadanya dengan masuk kepada Islam dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, serta meninggalkan apa yang mereka sembah selama ini, yaitu matahari. Isi surat itu adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.
Quran Surat An-Naml ayat 30-31. Kemudian surat itu diberikan kepada burung hudhud agar ia membawanya ke kerajaan Saba sambil menunggu jawaban. Lalu burung hudhud membawa surat itu ke kerajaan Saba dan masuk ke ruang Ratu Saba bernama Balqis. Kemudian menjatuhkan surat itu kepadanya. Lalu ia berdiri agak jauh darinya sambil memperhatikannya dan memperhatikan kaumnya, yakni apa yang akan mereka lakukan setelah membaca surat itu. Maka Ratu Balqis mengambil surat itu dan membacanya. Ia pun kagum terhadapnya, namun ia enggan mengambil keputusan sampai bermusyawarah dengan para pembesar kaumnya. Ia kemudian mengajak mereka untuk datang ke majelisnya, lalu memberitahukan isi surat itu dan meminta masukan dari mereka. Maka mereka mengusulkan untuk melawan Nabi Sulaiman alaihissalam karena mereka adalah orang-orang yang kuat. Akan tetapi Ratu Balqis tidak menerima ide untuk menyerang Nabi Sulaiman. Ia merasakan kuatnya Nabi Sulaiman, bahkan ia mengusulkan kepada kaumnya agar mengirimkan hadiah kepadanya sambil menunggu balasan. Mungkin saja menurutnya Nabi Sulaiman alaihissalam mau menerimanya dan tidak memerangi mereka. Setelah berlalu beberapa hari, maka sampailah utusan Ratu Balqis dengan membawa hadiah yang besar dan banyak. Lalu mereka menemui Nabi Sulaiman dan meletakkan hadiah-hadiah itu di hadapannya. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam menolaknya dan tidak mau menerimanya. Ia berkata, "Patut kamu membantuku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Quran Surat An-Naml ayat 36. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengancam mereka bahwa jika mereka tidak mau masuk Islam, maka ia akan datang kepada mereka dengan membawa bala tentara yang mereka tidak sanggup melawannya. Maka para utusan Ratu Saba kembali, dan setelah sampai mereka memberitahukan tentang sikap Nabi Sulaiman terhadap hadiah itu dan perkataannya. Mereka juga menyampaikan hal yang mereka lihat, berupa kekuatan Nabi Sulaiman dan segala yang ditundukkan Allah untuknya. Maka Ratu Balqis mengumpulkan para pemuka di kerajaannya untuk meminta masukan dari mereka tentang masalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka mereka memandang perlunya mereka tunduk segera kepadanya. Dan pandangan ini juga merupakan pandangan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman mengetahui bahwa Balqis, Ratu Saba dan kaumnya akan datang kepadanya untuk masuk Islam dan beriman. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, agar ia, Ratu Balqis, mengetahui bahwa ia adalah utusan Allah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam meminta para pembantunya untuk membawa singgasana Ratu Balqis dan kaumnya sampai kepadanya sebelum Ratu Balqis dan kaumnya sampai kepadanya. Dari kalangan jin menyatakan sanggup membawa singgasananya itu sebelum beliau berdiri dari tempat duduknya. Kemudian ada lagi orang lain yang memiliki ilmu tentang kitabullah yang menyatakan sanggup membawa singgasana itu sebelum mata beliau berkedip. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengizinkan hamba yang soleh ini untuk membawa singgasana itu. Sekejap kemudian, singgasana itu langsung tampil di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang itu adalah Asaf, juru tulis Nabi Sulaiman. Ia adalah seorang mukmin yang siddiq dan mengenal Al-Ismul Azam, nama Allah yang agung. Ia pun berdiri dan berdoa kepada Allah sambil mengucapkan Ya Zal Jalali wal Ikram, sebagaimana diterangkan Al-Hafiz Ibnu Katsir. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, para ulama mengatakan sesungguhnya singgasana itu dibawa oleh para malaikat untuk dibawa ke hadapan Sulaiman dari Yaman. Sedangkan Sulaiman berada di Syam dalam waktu sekejap mata. Ini menunjukkan kekuatan para malaikat jauh lebih kuat daripada kekuatan jin, dan kekuatan jin jauh lebih kuat daripada kekuatan anak cucu Adam, dan seterusnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam bersyukur atas nikmat Allah yang besar itu, yaitu dengan dihadapkannya kepadanya singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Syam dalam sekejap mata. Ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Sebelum kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman alaihissalam telah memerintahkan jin untuk membangunkan istana besar untuknya, sebagai tempat bagi Ratu Balqis menghadapnya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga menyarankan kepada mereka agar membuat lantai istananya dari kaca yang kuat namun tipis, di mana di bawahnya mengalir air dan terdapat ikan-ikan di sana. Lalu mereka meletakkan singgasana Ratu Balqis di sana setelah dirubah sedikit untuk mengetes Ratu Balqis apakah ia ingat atau tidak terhadap singgasananya.
Hari-hari pun berlalu dan telah tersiar berita sampainya Ratu Balqis dan kaumnya ke Syam. Maka Nabi Sulaiman menyuruhnya masuk ke istana yang telah ia siapkan untuknya. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di atas kursi kerajaannya. Ketika Ratu Balqis hendak masuk ke istana itu, maka pandangan Ratu Balqis tertuju kepada singgasananya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepadanya, "Apakah seperti ini singgasanamu?" Maka Balqis dengan keheranan dan keanehan yang dirasakan, di mana singgasananya telah ia tinggalkan di Yaman, berkata, "Sepertinya ia singgasanaku." Lalu Balqis menghadap untuk masuk ke istana. Namun ia lihat di depannya ada air, dan ia tidak dapat melihat adanya kaca. Maka ia pun menyingkapkan kedua betisnya agar tidak basah kainnya. Lalu Nabi Sulaiman memberitahukan bahwa lantai istana ini terbuat dari kaca. Ketika Ratu Balqis melihat kekuasaan yang besar ini, maka Ratu Balqis langsung menyatakan masuk Islam. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Sulaiman dengan penyakit keras yang membuat para dokter dari kalangan jin dan manusia kebingungan terhadap penyakit itu. Mereka sempat membawakan kepadanya berbagai obat-obatan, namun tidak juga sembuh. Bahkan penyakit Nabi Sulaiman alaihissalam semakin bertambah parah. Apabila ia duduk di atas kursi, maka beliau duduk seakan-akan sebagai jasad tanpa ruh. Sakit tersebut terus dirasakan oleh Nabi Sulaiman dalam waktu yang cukup lama. Namun, beliau tidak keluh kesah dan berputus asa. Bahkan, tiap kali bertambah parah sakitnya, ia terus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sambil berdoa dan memohon ampunan kepadanya dan meminta kesembuhan, sehingga Allah mengabulkan permohonannya dan mengembalikan kesehatannya. Ketika itulah Nabi Sulaiman alaihissalam menyadari bahwa kemuliaannya, kerajaannya, dan kebesarannya tidak menjamin dirinya tetap sehat kecuali jika dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman alaihissalam ingin membuat rumah yang besar untuk dirinya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ia menyuruh jin untuk mengerjakan tugas itu. Maka mereka pun menyanggupinya, karena mereka ditundukkan untuknya atas perintah Allah. Ketika Nabi Sulaiman berdiri sholat di mihrabnya dengan bersandar pada tongkatnya, tiba-tiba beliau wafat tanpa diketahui oleh jin. Beliau wafat dalam keadaan bersandar dengan tongkatnya selama setahun. Sedangkan jin bekerja keras sebagaimana biasanya tanpa menyadari wafatnya beliau. Para jin terus memperhatikan beliau dalam keadaan seperti itu. Mereka mengira bahwa beliau sedang sholat dan berzikir, sehingga ketika para jin melewati beliau, mereka melihat bahwa beliau sedang bersandar di atas tongkat. Mereka mengira bahwa beliau masih hidup dan hati mereka dipenuhi rasa takut kepadanya. Sehingga para jin terus melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat, kecuali setelah datang rayap dan memakan tongkat Nabi Sulaiman. Kemudian, jasad beliau pun jatuh ke tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan peristiwa ini kepada manusia, karena para jin menipu mereka dengan memberitahukan bahwa mereka mengetahui yang gaib dan mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperlihatkan kepada hamba-hambanya kedustaan dakwaan mereka. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, maka jin dan manusia segera mendatanginya, dan taulah jin bahwa ia sudah lama wafat, bahwa pernyataan jin mengetahui yang gaib adalah dusta, dan bahwa jin sama sekali tidak mengetahui yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Quran Surat Saba ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Sulaiman alaihissalam karena banyaknya ia beribadah dan bertadaru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berfirman, "Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Tuhannya." Quran Surat Sad ayat 30. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sahabatku sekalian, jadi demikianlah kisah dari Nabi Sulaiman, Nabi yang dikaruniai berbagai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.